Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Sintiawati dengan NIM 240201027. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu review materi yang ada di Siakat mulai dari week 1 sampai 14 dan menceritakan hasil review dengan video. Di video ini akan memuat review dari minggu 1 sampai 14. Nah, di materi yang pertama, membahas definisi rekayasa perangkat lunak atau RPL, itu sebagai disiplin ilmu yang mempelajari seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Menurut hasil review, materi ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk memahami materi berikutnya. RPL tidak hanya berfokus pada pembuatan program komputer, tetapi juga mencakup manajemen proyek, pengelolaan sumber daya manusia, pengendalian biaya, dokumentasi, dan jaminan kualitas. Nah, tujuan utamanya adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, memiliki biaya produksi yang efisien, dan dapat diselesaikan tepat waktu, serta mudah digunakan dan mudah dipelihara. Kemudian, untuk pertemuan kedua, yaitu tentang software, proses, dan analisis kebutuhan. Di PPT kedua ini yaitu membahas software proses atau proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang dijelaskan meliputi perencanaan, analisis, spesifikasi, software, desain, software implementasi, kemudian integrasi, dan maintenance. Bagian yang paling penting dalam materi ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses untuk memperoleh informasi, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna yang akan menjadi dasar pembangunan sistem. Jika proses analisis ini dilakukan dengan tidak tepat, maka perangkat lunak yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut hasil review ini, analisis kebutuhan merupakan tahapan paling kritis dalam pengembangan perangkat lunak karena seluruh proses berikutnya bergantung pada hasil analisis tersebut. Di pertemuan ketiga, yaitu ada model proses perangkat lunak. Di materi ketiga ini membahas berbagai model proses pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, V-model, spiral model, model rakitan komponen, dan model konkuren. Waterfall merupakan model yang paling sederhana dan banyak digunakan karena memiliki tahapan yang jelas, terstruktur. Namun, model ini memiliki kelemahan yaitu sulit menerima perubahan kebutuhan ketika proyek sedang berjalan. V-model menambahkan aktivitas pengujian pada setiap tahapan pengembangan sehingga kualitas perangkat lunak lebih terjamin. Kemudian ada spiral model yang mana ini menggabungkan pendekatan iteratif dengan manajemen risiko sehingga cocok digunakan pada proyek besar yang memiliki tingkat risiko tinggi. Nah, dari hasil review ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada model yang paling sempurna. Pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan kondisi organisasi tersebut. Review pertemuan keempat, Agile Development Methods. Nah, materi keempat ini membahas Agile Development Methods yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan metode tradisional seperti waterfall. Agile menekankan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Agile memiliki 4 nilai utama, yaitu mengutamakan individu dan interaksi. Kedua, software yang berfungsi. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan. Dan 4, kemampuan merespon perubahan. Metode Agile ini yang dibahas antara lain Extreme Programming (XP), Adaptive Software Development (ASD), Scrum, Crystal, dan Feature Driven Development (BDD). Menurut hasil review ini, Agile sangat cocok digunakan pada era modern karena kebutuhan pengguna sering berubah dan pengembangan perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan cepat. Di review pertemuan kelima yaitu ada Software Requirement Specification atau SRS. SRS bukan sekedar dokumen administratif, ia merupakan instrumental krusial yang mendefinisikan layanan dan batasan sistem secara komprehensif. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan komunikasi antara klien dan pengembang guna memastikan keselarasan visi sejak awal. Secara kontraktual, SRS menjadi fondasi kesepakatan serta acuan utama dalam proses validasi produk akhir. Nah, kemudian ada review pertemuan ke-6 yaitu tentang rekayasa sistem atau sistem engineering. Di pertemuan ini kita membahas sistem engineering. Ini adalah pendekatan interdisipliner yang holistik di mana proses pengembangan melibatkan siklus hidup sistem secara menyeluruh, mulai dari ekstraksi kebutuhan pelanggan hingga tahap validasi. Praktik ini diaplikasikan pada berbagai sektor kompleks seperti
TI, dirgantara, hingga pertahanan, dengan fokus utama pada mitigasi kompleksitas melalui pemodelan simulasi serta jaminan aspek keandalan dan keselamatan sistem. Kemudian, review pertemuan 7, yaitu tentang perancangan arsitektur perangkat lunak. Pada pertemuan ini, fokus kita bergeser ke perancangan arsitektur perangkat lunak. Tahap ini menjadi jembatan krusial untuk mentransformasi model analisis menjadi spesifikasi teknis yang siap diimplementasikan. Kita merancang struktur komponen-komponen seperti modul, basis data, dan kelas serta mendefinisikan relasi antar komponen tersebut. Melalui pendekatan modular yang akan kita terapkan di sini, itu bertujuan untuk mereduksi kompleksitas sistem sehingga produk akhir lebih terstruktur dan maintainable. Kemudian di pertemuan ke-8 yaitu ada pemodelan sistem atau sistem modeling. Ini menekankan pada proses pengembangan representasi abstrak yang menyajikan sistem dari berbagai perspektif menggunakan notasi standar seperti Unified Modeling Language (UML). Melalui pemodelan, kita dapat mengartikulasikan kebutuhan, memvalidasi desain, serta mendokumentasikan struktur sistem secara detail. Kita meninjau sistem dari 4 dimensi utama, yaitu konteks, interaksi, struktur, dan perilaku dinamis sistem. Kemudian di pertemuan ke-9 yaitu ada perspektif proses models. Materi ini membahas berbagai model proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek profesional. Model yang dibahas meliputi waterfall, incremental, dan RAD. Waterfall menggunakan tahapan berurutan namun kurang fleksibel terhadap perubahan, sedangkan incremental dan RAD memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga sistem dapat digunakan lebih cepat. Selain itu, dibahas model evolusioner seperti prototyping dan spiral. Prototyping membantu memperjelas kebutuhan pengguna yang masih belum jelas, sedangkan spiral menggabungkan pendekatan iteratif dengan manajemen risiko. Materi ini mengenalkan concurrent development, component-based development, dan formal methods. Nah, di bagian akhir dijelaskan bahwa Unified Process (UP) yaitu kerangka kerja berbasis use case dan arsitektur yang terdiri dari fase inception, elaboration, dan construction, transition, dan production. Materi ini menekankan pentingnya memiliki model proses yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Kemudian di pertemuan ke-10 yaitu approach available to design business process architecture. Materi ini membahas perancangan arsitektur proses bisnis menggunakan berbagai pendekatan seperti goal based, reference model based, kemudian customer journey, dan ada juga function based, serta risk dan compliance. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus B2B Order Processing System yang mencakup proses pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam proses perancangannya dilakukan analisis kebutuhan, penyusunan alternatif desain, analisis trade-off, dan pemilihan desain terbaik. Beberapa alternatif arsitektur yang dievaluasi antara lain Motivated Trip dan Filter, Object Oriented Design (ADT), UML Model, dan Hybrid Implicit Innovation Architecture. Hasil evaluasi ini menggunakan matriks keputusan menunjukkan bahwa Object Oriented Design berbasis UML menjadi alternatif terbaik karena memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dipelihara, mendukung pengembangan fitur baru, serta memiliki efisiensi yang baik untuk kebutuhan sistem jangka panjang. Di pertemuan 11 yaitu arsitektur sistem terdistribusi, yang mana materi ini membahas konsep sistem terdistribusi yang memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi melalui jaringan. Jaringan diklasifikasikan menjadi LAN untuk area lokal dan WAN untuk area yang lebih luas. Perkembangan sistem dijelaskan mulai dari mainframe, jaringan terminal, hingga jaringan publik yang mendukung komunikasi antar organisasi. Untuk menghubungkan
Untuk menghubungkan berbagai sistem dan platform digunakan middleware yang berfungsi sebagai perantara komunikasi aplikasi. Middleware membantu menyembunyikan kompleksitas jaringan sehingga proses pertukaran data dapat berjalan lebih mudah dan transparan. Nah, teknologi middleware yang dibahas meliputi Remote Procedure Call (RPC), Message Oriented Middleware (MOM), dan Object Request Broker (ORB). Ketiga teknologi tersebut berperan penting dalam mendukung komunikasi data dan layanan pada sistem terdistribusi modern. Kemudian untuk review pertemuan 12 yaitu User Interface Design, yang mana ini membahas tentang user interface design atau desain antarmuka pengguna. Tujuannya adalah membuat sistem yang mudah digunakan, nyaman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Terdapat 3 prinsip utama, yaitu menempatkan pengguna sebagai pusat kendali, yang kedua mengurangi beban ingatan pengguna, dan ketiga yaitu menjaga konsistensi tampilan maupun fungsi sistem. Dengan desain antarmuka yang baik, pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih cepat, efektif, dan minim kesalahan. Pertemuan ke-13 yaitu Real-Time Software. Nah, ini membahas tentang real-time software, yaitu sistem yang harus memberikan respon dalam waktu tertentu agar dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah ATM, aplikasi chat, sistem kontrol kendaraan, dan perangkat medis. Dalam sistem real-time, tidak hanya hasil yang harus benar, tapi juga waktu responnya harus tepat. Oleh karena itu, perancangan sistem harus memperhatikan pengelolaan waktu, sumber daya, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian di review pertemuan ke-14 yaitu OOAD, yaitu Object Oriented Analysis and Design, yang mana yaitu metode analisis dan perancangan sistem berbasis objek, yang mana konsep utamanya meliputi class dan objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Dalam pendekatan ini, sistem dapat dirancang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih sesuai dengan kondisi dunia nyata. Dalam OOAD juga digunakan UML sebagai alat bantu pemodelan untuk menggambarkan struktur dan proses dalam sistem. Baik, terima kasih. Itu aja hasil review dari saya. Saya minta maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.